dipersembahkan oleh Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Pak Suparjo, seorang tokoh dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang ada di Penajam ini. Nah, Pak Parjo, kita sekarang ada di Mangrove Penajam. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Parjo tentang Mangrove Penajam ini. Ya, lokasi Mangrove Penajam ini ada kurang lebih 300 hektar. Di mana di sisinya banyak terdapat habitat-habitat yang masih terlindungi, seperti bekantang, burung-burung nuri, dan bekantang ini bisa terlihat sekitar jam 6 pagi dan jam 6 sore. Nah, yang menarik adalah di sini kan kayaknya mangrove-nya ada berbagai macam tuh, ada berbeda-beda. Ada berapa jenis tuh? Di Mangrove Penajam ini ada beberapa jenis, diantaranya itu ada mangrove pidada, ada perpa, ada bakau. Kelihatannya ada beragam ya. Nah, yang selama ini jumlah wisatawan yang hadir ke mangrove ini sudah cukup banyak atau berapa kira-kira? Jumlah wisata yang ada yang kunjungan, baik wisatawan maupun wisata mancanegara, kalau setiap tahunnya itu kurang lebih 15.000 sampai 20.000. 15.000 sampai 20.000. Iya. Jadi dari jumlah tersebut tentunya kalau kita kembangkan lagi di tahun-tahun akan datang akan bisa lebih banyak lagi ya. Iya. Kira-kira apa saja sih kelemahan yang ada di sini yang mungkin harus dibenahi? Kelemahannya dari sisi infrastrukturnya sendiri, jembatannya masih kurang panjang, Pak. Karena masih bisa dicapai lagi ya? Iya, ada sekitar 480 meter yang untuk pembangunan tahap pertama. Yang tahap kedua akan dilanjut mungkin sekitar 800-an atau 1.000. Oh, jadi lebih luas lagi, lebih panjang lagi, daerah cakupan untuk kita berjalannya lebih banyak lagi ya. Nah, Pak Parjo, kalau misalnya mangrove ini sendiri, pemanfaatannya di sini digunakan sebagai apa saja sih? Nah, kalau di kami di Pok Darwis itu ada di bawah naungan Pok Darwis itu bisa dimanfaatkan itu buah mangrove jadi bahan olahan. Itu cara kerjanya gimanain? Dibuat seperti apa? Dikeringkan kah atau? Ya, memetik buah api-api itu jenis bakaunya api-api. Kalau kita keringkan itu Dikeringkan dulu. dikeringkan dulu, baru kita tumbuk itu buah api-api, jadikan tepung. Nah, dari bahan tepung itu bisa kita buat semacam kayak buah bolu, kue bolu, cimi-cimi. Oh, jadi cimi-cimi pun membuatnya hampir sama dengan bolu. Jadi setelah dikeringkan jadi tepung, baru dibuat. Ada bentuknya yang ada jadi kerupuk atau jadi bolu. Ada proses. Ada prosesnya ya. Kalau melihat taman mangrove ini ya, Mangrove Penajam, kira-kira seberapa jauh potensinya dan telah membantu masyarakat sekitar potensi ekonominya? Ya, semenjak dengan adanya ekowisata mangrove ini setidaknya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di sekitaran dengan bisa menjual bahan olahan tadi. Yang kedua bisa sebagai untuk meningkatkan pendapatan mereka. Penghasilan yang didapatkan itu apakah sudah mencukupi masyarakat sekitar ini? Kalau mencukupi mungkin masih agak jauh, cuma tapi setidaknya ada membantu ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-harinya. Nah, pemirsa, ternyata di Penajam ini banyak sekali sumber daya alam yang bisa meningkatkan potensi ekonomi masyarakat dan juga tempat-tempat wisata yang juga luar biasa. Tapi ada satu nih yang menarik saya nih, Pak Parjo, yaitu tempat penangkaran rusa. Katanya ada di Penajam kan? Iya, Pak. Di Saya api-api. mau di api-api. Iya, Saya mulai ke sana ya. Iya, Pak. Mari pemirsa. Ya. Assalamualaikum Pak Jumaidi. Waalaikumsalam. Wah, ini sekarang lagi ngasih makan rusanya ya? Iya, Pak. Biasanya jam berapa aja tuh makannya? Biasanya kalau pagi jam 8. Jam 8. Kalau sore itu sekitar jam 2-an. Jam 2-an, jam 8, jam 2, selalu Iya. bolak-balik itu. Iya. Ini jadi penangkaran rusa karena memang katanya dulunya memang banyak habitat. Di sini adalah habitat memang rusa-rusa yang jalan ke sini ya. Dulunya ada kayak semacam program dari gubernur. Jadi hampir satu tahun itu perburuan liar, Pak. Semua, 5.000 ekor. Iya, di Kaltim. Di Kaltim setahun. Jadi Iya. akhirnya Makanya dibuatkan penangkaran. ini. Iya. Kalau dari fungsi penangkaran ini selain memang ya untuk menjaga kelestarian dari satwa langka seperti rusa yang bertanduk seperti ini, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari pemerintah Provinsi Kaltim atau juga memang ada tujuan-tujuan khusus lainnya? Pertama sih
budidaya. Hmm. Tujuannya budidaya agar tidak tidak punah. punah. Nah, yang kedua sekarang bisa dimanfaatkan dari hasil rusa itu sendiri. Jadi kayak semacam sumber PAD, pendapatan daerah. Pendapatan daerah ya. Jadi tempat-tempat wisata juga ya, Iya, untuk orang wisata untuk juga. datang ke sini. Kan ada aturan untuk tidak boleh misalnya memotongnya Benar. atau ya. Tapi kan kalau misalnya didiamkan aja panjang tuh libidonya kan makin besar. Iya, iya, iya. Yang saya tahu ya. Iya, iya. Terus biasanya suka berantem. Kalau berantem ntar kalau ada yang mati satu malah kita populasi berkurang. Iya, kalau Atau dipisahkan atau gimana caranya kayak gitu? biasanya pemotongan, Pak. Oh, Ada pemotongan. pemotongan tanduk tadi. Oh, Yang tua, iya. itu dibenarkan ya, dibolehkan. Yang penting tidak membunuh. Oh, tidak Iya, membunuh. yang membunuh. Kan tidak, Dan kalau dipotong itu nanti dia tumbuh lagi nggak? kalau dipotong yang tua, Hmm. dia tidak akan tumbuh lagi. Cuma nanti tinggal jatuh. Karena kan Ah. ada Ada kayak siklusnya, ada waktunya. Ya. Oh. Tiap tahun jatuh, tiap jatuh. Tapi kalau yang muda dia akan tumbuh lagi. Iya, yang muda akan tumbuh. Akan tumbuh lagi. Dan saya dengar nih itu si tanduknya itu bisa jadi obat, benar nggak sih Pak? Iya, benar. Itu obat apa aja tuh manfaatnya? Kayak semacam ini, suplemen. Oh, suplemen Iya. ya, kayak vitamin Iya, ya vitamin. untuk kesehatan, Iya, benar. untuk menjaga stamina atau apa gitu Iya, ya. benar. Selama ini apakah itu dilakukan oleh penangkaran sendiri atau memang ada ya perusahaan farmasi itu yang membuat obat itu? Kita masih mengurus izinnya. Lagi ngurus izinnya, Iya, izinnya. ke BPOM dan sebagainya Iya, tentunya. benar. Semoga ini memang benar-benar memberi manfaat untuk kesehatan masyarakat Indonesia juga ya. Iya, benar. Selain jadi manfaat untuk yang pariwisata, Benar. juga pelestarian Iya. dan PAD-nya juga pasti bertambah dan juga punya manfaat lain selain dari tadi pelestarian tadi. Iya. Dari populasinya, Iya. sekarang ini ada berapa di sini? Populasinya sekarang sampai ini 180. Oh, 180. 180 ekor. Baiklah Pak Jumadi, terima kasih waktunya. Oh, iya. Semoga nanti semakin meningkat populasinya, Iya. semakin segar-segar, sehat, dan Amin. jadi tumbuh banyak lagi. Dan pastinya pengunjungnya banyak dan menghasilkan yang terbaik buat Provinsi Kaltim. Habis ini saya melihat Gelaren Pak. Tempatnya tuh kalau nggak salah nggak jauh dari sini. Sekitar 200 meter. Terima kasih waktunya Pak. Iya, sama-sama, Nah, Pak. pemirsa ikuti terus perjalanan Indonesia untuk Indonesia Kaya. Mari Pak. Dipersembahkan oleh